Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Maulana, NIM 121. Di sini saya akan menjelaskan tentang skala pengukuran dalam sebuah penelitian. Untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian dari skala pengukuran, yaitu merujuk pada metode yang digunakan untuk mengukur dan menggambarkan variabel atau konsep dalam sebuah penelitian atau pengumpulan data. Skala pengukuran memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk memetakan atribut atau karakteristik yang sedang diukur ke dalam kategori atau tingkat tertentu. Yang selanjutnya yaitu tentang skala pengukuran. Di sini dapat dijelaskan memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah penelitian dan pengumpulan data. Berikut adalah beberapa alasan mengapa skala pengukuran penting dalam konteks tersebut. Yang pertama yaitu memberikan struktur dan kerangka kerja. Skala pengukuran memberikan struktur dan kerangka kerja yang jelas dalam pengumpulan dan mengorganisir data. Yang kedua yaitu memungkinkan perbandingan dan analisis data. Skala pengukuran memungkinkan perbandingan dan analisis data yang lebih efektif dengan menggunakan skala pengukuran yang benar. Penelitian dapat mengidentifikasi perbedaan hubungan dan pola dalam data yang dikumpulkan. Dan yang ketiga yaitu memfasilitasi komunikasi dan generalisasi. Skala pengukuran yang konsisten dan terstandarisasi memfasilitasi komunikasi antara peneliti dan pemangku kepentingan lainnya. Dan yang selanjutnya yaitu mendukung mengambil keputusan. Skala pengukuran memberikan informasi yang berguna dalam mengambil keputusan dengan memiliki data yang diukur dengan baik. Penelitian atau mengambil keputusan dapat menggunakan hasil penelitian untuk memahami situasi, mengidentifikasi kebutuhan, atau merumuskan strategi yang lebih efektif. Dan yang selanjutnya yaitu membantu validitas dan reliabilitas. Skala pengukuran yang baik dan tepat membantu memastikan validitas dan reliabilitas data dengan menggunakan skala pengukuran yang sesuai. Penelitian dapat mengukur variabel atau konsep dengan akurat dan konsisten. Yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis skala pengukuran. Yang pertama yaitu skala nominal. Skala ini digunakan untuk mengkategorikan data ke dalam kelompok-kelompok yang saling eksklusif. Misalnya jenis kelamin, status perkawinan, atau warna mata. Dan selanjutnya yaitu skala ordinal. Skala ini mengurutkan data dalam tingkatan dan atau urutan tertentu berdasarkan atribut dan karakteristik yang diukur. Namun jarak antara setiap tingkatan tidak dapat diukur secara kuantitatif. Contohnya yaitu skala penilaian dari sangat buruk, buruk, cukup, baik, sehingga, dan sangat baik. Jenis yang ketiga yaitu skala interval. Skala ini memberikan pengukuran dengan jarak yang dapat diukur antara setiap nilai pada skala. Pada skala interval tidak ada titik nol yang inherent atau absolut, sehingga perbandingan rasio tidak dapat dibuat. Contoh, suhu dalam skala Celcius atau Fahrenheit. Dan yang keempat yaitu skala rasio. Skala ini memiliki semua karakteristik skala interval, tetapi juga memiliki titik nol yang absolut. Ini berarti perbandingan rasio dapat dibuat dengan skala data yang diukur dalam skala ini. Contohnya tinggi badan, berat badan, atau pendapat. Dan yang selanjutnya yaitu pemilihan skala pengukuran yang tepat. Pemilihan skala pengukuran yang tepat adalah langkah penting dalam perencanaan penelitian atau pengumpulan data. Berikut adalah beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memilih skala pengukuran yang tepat atau yang sesuai. Yang pertama yaitu jenis variabel. Pertama-tama perlu dipahami jenis variabel yang sedang diukur, apakah variabel tersebut kategori nominal atau ordinal, atau continue interval, atau rasio. Karakteristik variabel akan mempengaruhi pilihan skala pengukuran yang sesuai. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian atau pengumpulan data. Pemilihan skala pengukuran harus selaras dengan tujuan penelitian atau pengumpulan data. Apakah Anda ingin mengkategorikan data, menggambarkan urutan atau peringkat, mengukur jarak, atau memperoleh rasio perbandingan. Untuk selanjutnya yaitu kemampuan instrumen pengukuran atau pertimbangan instrumen yang akan digunakan untuk pengumpulan data. Nah, selanjutnya yaitu kemampuan responden. Pertimbangan juga kemampuan responden dalam merespon pertanyaan atau instrumen pengukuran.
Apakah responden dapat memberikan jawaban yang akurat dan konsisten dalam skala pengukuran tertentu. Yang selanjutnya yaitu sesuai dengan konsep yang diukur. Skala pengukuran harus sesuai dengan sifat konsep yang ingin diukur. Apakah konsep tersebut lebih cocok untuk dikategorikan, diurutkan, atau diukur dalam bentuk jarak atau rasio. Dan yang selanjutnya yaitu analisis data yang diinginkan. Pertimbangkan jenis analisis statistik yang diinginkan. Apakah Anda berencana menggunakan analisis deskriptif, analisis non-parametrik, atau analisis parametrik? Sekian dari pemaparan materi saya tentang skala pengukuran. Terima kasih. Apabila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.